saya Dr. Eni Tarlin dan juga rekan saya. Saya Indra Bekti, artis ternama Indonesia, pastinya akan menemani Anda tentu jadi hidup sehat. Hidup sehat. Dokter Arlin, itu tadi Yes. tuh aku lihat kayaknya ada apa? Labu kuning. Labu kuning. Emang Iya, beneran betul bisa banget. seperti itu? Nah, bisa seperti itu karena banyak banget ya akhir-akhir ini tuh banyak banget informasi beredar di sosial media, di grup WhatsApp, di grup Facebook, sosial media ya kan. Katanya labu kuning itu bisa membantu mengatasi COVID-19. Wah, heboh tuh langsung ya labu kuning. Ini kan yang sering buat dipakai Halloween gitu ya? Betul Dibikin gitu mukanya kan. gitu kan. Nah, makanya nih kita mau menjawabnya nih, apakah benar? Makanya sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Christopher Ardian, spesialis gizi klinik. Halo, selamat pagi. Apa Selamat kabar? pagi, dokter. Sehat dong. Dok, ini fakta atau mitos nih dok? Jadi tuh Labu kuning, ini ini sangat baik untuk dikonsumsi karena memiliki zat antioksidan dan vitamin untuk kesehatan tubuh. Fakta atau Nah, itu mitos, dia. dokter? Jawabannya adalah fakta, Mbak. Fakta. Iya, karena labu kuning ini merupakan salah satu makanan yang sumber vitamin A. Dia tinggi sekali kandungan karotenoidnya. Karotenoid itu kan yang ada di sini itu ada alfa karotenoid, ada beta karotenoid, ada lutein, ada zeaxanthin gitu ya. Dan itu merupakan antioksidan yang sangat kuat. Wow, itu Jadi yang dia- dari tadi sebutin itu adalah antioksidan ya, Betul. dok ya. Oke, baik. Nah, sekarang fakta mitos berikutnya. Konsumsi labu kuning itu konon katanya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta juga. Kok bisa gitu, dok? Aku langsung bawa ya satu ini ya. Aku juga. Saya nggak kebagian dong. Nggak kebagian. Kenapa nih, dok? Kenapa? Nah, tadi yang saya sudah sebutkan, karena vitamin A di dalam labu kuning ini, ketika kita mengkonsumsi vitamin, nah vitamin A itu merupakan salah satu enhance atau yang memodulasi imunitas kita. Memodulasi imunitas. Maksudnya gimana tuh, Dok? Supaya imun kita itu menjadi lebih baik. Oh, Karena gitu. vitamin A itu berperan untuk pembentukan sel epitel. Nah, konsumsi labu kuning ini dapat membantu seseorang atasi sulit tidur. Ini fakta atau mitos, dokter? Eh, fakta. Fakta. Oh, fakta Nah, juga. kita ngomongin Oh, labu bisa? kuning kan keseluruhan ya. Kalau kita ngomongin dagingnya doang, sebenarnya sih nggak ada efek langsung ke tidur tadi. Tapi kita ingat, ini ada salah satu nih di sini. Apa? Biji. Oh, biji. Oh, biji ini bisa dikonsumsi. Diapain tuh, dok? Tahu kuaci? Ya? Ya, ada biji bunga matahari. Nah, ini salah satunya pumpkin seed. Oh, pumpkin Oh, seed. jadi maksudnya dicemilin Dikonsumsi gitu, sebagai langsung dikonsumsi. cemilan. Apa harus Harus diolah dulu? diolah dulu. Olahnya? Dikeringin dulu, bisa dipanggang, gitu, bisa disangrai gitu. Nah, biji ini itu mengandung triptofan yang tinggi Oh. dan mengandung kandungan mineral zinc yang tinggi juga. Katanya tidak hanya COVID-19 saja, dan konon katanya konsumsi rutin labu kuning ini ternyata katanya bisa mengurangi resiko terkena kanker. Fakta atau mitos tuh, dok? Fakta. Fakta juga. Fakta juga. Waduh, bagus amat ini labu ini ya. Karena tadi saya bilang dia merupakan salah satu sifat yang antioksidan yang tinggi Iya, di dalam antioksidan tinggi ya. labu kuning ini. Salah satu penyebab kanker, kan kanker itu penyebabnya multifaktorial ya. Salah satunya kan adalah radikal bebas yang tinggi di badan. Jadi radikal yang tinggi di badan harus diimbangi dengan konsumsi antioksidan juga yang tinggi. Betul. Dan labu ini juga merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi asupan antioksidan kita. Nah, selanjutnya nih, dok, katanya kesehatan jantung itu juga terjaga dengan rutin konsumsi labu kuning. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta juga. Wow, fakta juga ya. Fakta juga ini bagus banget ya. Ini gimana tuh, dok, bisa mengurangi resiko jantung? Pertama, labu ini mengandung tinggi potasium atau kalium. Apa itu, dok? Kalium itu merupakan elektrolit yang baik di badan kita yang membantu proses gerakan dari si otot si jantung itu Oke. juga. Itu yang pertama. Terus kedua, dia mengandung serat yang cukup tinggi. Jadi selama kita mengkonsumsinya dia sebagai sumber karbohidrat, sebagai pengganti nasi, pengganti mie, pengganti roti gitu ya. Kita ganti dengan labu kuning seperti ini gitu ya. Secara nggak langsung kita bisa meningkatkan asupan serat. Serat yang meningkat dalam asupan kita secara nggak langsung juga nih menurunkan kadar kolesterol. Dan berpengaruh juga untuk resiko jantung. Jantung Wah, juga. bagus banget ini ya ternyata ya. Bagus ya. Aduh, tapi lagi-lagi tidak hanya labu kuning aja dikonsumsi ya, tapi ternyata juga kita perlu asupan dari bahan-bahan makanan yang lain lagi Yes, betul. gitu. Jadi harus bervariasi, Bervariasi. ya. Oke, nah dok, ini terakhir nih dok.
tips deh dok, bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat maksimal dari labu kuning ya kan, dan juga supaya tetap aman nih untuk dikonsumsi oleh kita-kita. Oke. Pertama, kita setiap kali makan harus ada asupan karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Labu kuning merupakan salah satu pengganti atau pilihan dari karbohidrat. Selain nasi, mie, singkong, ubi, kentang gitu ya, roti. Ini bisa sebagai pengganti karbohidrat tadi. Ingat, jangan lupa harus imbangi juga dengan kebutuhan dari protein. Ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah gitu ya. Dan jangan lupa tambahkan juga dengan sayuran. Terus lalu, sekali lagi, labu ini jangan ujung-ujungnya digoreng terus nih. Karena kalau digoreng, pasti kan akan meningkatkan asupan lemaknya, minyaknya. Tadi kita udah bahas, dia bisa menurunkan kolesterol dari peningkatan serat. Tapi kalau mengolahnya dengan cara digoreng, berarti kan minyaknya meningkat lagi kan? Iya, pagi, siang, malam goreng terus gitu labunya, sama aja. Jadi itu nggak baik. Jadi yang penting ya. Sorry, itu kalau dikonsumsi itu tuh ini dibuang nggak sih kulitnya dok gitu atau? Dibuang. Dibuang ya? Kulitnya harus dibuang. Kan biasanya ada kulit yang memang bisa dikonsumsi Iya, gitu dok. soalnya tadi kan ternyata bijinya bisa dimakan ternyata. gitu. Nah ini kalau kulitnya gitu. Kulitnya harus dibuang, nggak keras. Kulitnya. Oh keras. Kulitnya keras pak. Seret. Kirain gitu loh. Oh ternyata keras ya.